Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan sebuah tutorial untuk pengisian Google Form ya. Di mana Google Form ini akan Bapak share ke tiap-tiap grup kelas 10 dan Bapak akan share ke tiap wali-wali kelas juga. Nah ya, untuk pengisian Google Form ini sangat penting sekali ya, karena ini adalah acuan bagi kalian yang mengikuti daring dan untuk penilaian Bapak juga. Untuk dari setiap absensi kalian yang hadir akan Bapak kalkulasikan nanti ya, untuk absennya berapa yang masuk, yang hadir, dan nilainya berapa yang dikerjakan. Nanti tugas kalian dan nilai kalian akan Bapak setorkan ke tiap wali kelas ya. Mungkin untuk secara perkenalannya seperti itu, Bapak akan mempraktekannya ke kalian untuk pengisian Google Form. Nah, ini adalah contoh Google Form ya. Di sini absensi dan nilai mafel, desain, grafis kelas 10 TKJ 1. Nah, di sini nama lengkap, tolong diisi nama lengkapnya dengan huruf besar ya, kalau bisa kapital. Terus yang biar jelas juga, yang kedua kelas. Nah, kelasnya tulis kelas 10 berapa, TKJ berapa ya, kelas 10 TKJ berapa. Jenis kelaminnya diisi juga ya. Kalau laki-laki tulisnya laki-laki, jangan perempuan ya, biar Bapak juga tahu data kalian itu nama ini tuh oh dia laki-laki loh. Terus mapel desain grafis, di sini kalian isi bulan, hari, tahun ya. Bulannya apa, harinya apa, tahunnya apa ya, sebagai biodata. Nah, di sini terakhir ada upload tugas. Jika ada tulisan upload tugas, maka kalian upload tugas yang diberikan oleh Bapak. Untuk filenya berupa foto, PDF atau doc atau Word atau Excel atau PDF ya. Jadi kalau tidak ada tulisan upload tugas ya, maka hiraukan lalu kirim, ada di sebelah kiri, atau submit ya, atau sebelah kanan juga. Mungkin untuk perkenalan secara pengisian form kalian paham ya, dan simak videonya agar kalian tidak bertanya, Pak, saya nggak bisa untuk pengisian Google Form ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa membantu kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun dan kapanpun, selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari namanya penyakit, dijauhkan dari namanya musibah, dijauhkan dari namanya virus corona, dan dijauhkan dari segala apapun itu ya. Kalian tetap semangat, tetap belajarnya jangan sampai kendor, walaupun pandemi COVID-19 ini menghalangi kita untuk belajar, tapi kita masih tetap bisa belajar dengan menggunakan media-media teknologi, media handphone. Kita masih saling berkomunikasi. Mungkin ini adalah mata pelajar pertama buat kelas 10 ya, yang sudah beranjak SMK, yang tadinya dari SMP ke SMK ya. Mudah-mudahan kalian dengan sekolah di SMK Teknologi ini, kalian mau mencari tahu, menggali ilmu, dan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalian tidak akan menyesal, karena pekerjaan yang bersungguh-sungguh hasilnya pun tidak akan sia-sia. Buat bangga kedua orang tua kalian yang sudah susah payah menyekolahkan kalian, kerja malam siang pagi untuk menafkahi keluarga dan untuk menyekolahkan kalian. Jadi jangan sampai kalian belajar malas-malasan ya dengan adanya pandemik ini. Selamat datang, welcome to SMK Teknologi. Kalian sudah resmi jadi siswa-siswi SMK Teknologi. Mudah-mudahan kalian mampu untuk bisa belajar di SMK Teknologi ini.
Tetap semangat, tetap jaga kondisi, jaga jarak, pakai masker, dan ikuti protokol pemerintah ya. Pertama-tama Bapak ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama Bapak adalah Randy Ismandar, dipanggilnya adalah Randy. Untuk mata pelajarannya Bapak mengajar DDG. Nah, ya, yang disingkat itu biasanya DDG atau Dasar Desain Grafis. Nah, untuk kelasnya Bapak mengajar di kelas 1, TKJ 1, 2, 3, dan 4. Nah, mungkin untuk pertemuan dasar desain grafis hanya di kelas 1 saja ya. Untuk kelas 2-nya nanti ketemu Bapak tentang teknologi layanan jaringan dan administrasi infrastruktur jaringan. Nah, dari tim TKJ ini, guru TKJ ini kurang lebih ada 5 ya. Pertama ada Bapak Tarma selaku Kaprog Program TKJ. Keduanya ada Bapak Kamal. Ketiganya ada Bapak Hengki. Keempatnya ada Bapak Randy Ismandar, yaitu selaku saya sendiri, dan keempatnya ada Toolman, yaitu Bapak Epul ya, yang membantu nanti tim TKJ dalam hal teknis perbaikan ya, dan mempersiapkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan komputer, hardware, dan software. Nah, mungkin secara singkatnya Bapak memperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak dan namanya apa dan kelas berapa. Mungkin kita akan belajar tentang dasar-dasar dahulu ya, tentang dasar desain grafis ya. Apa sih dasar desain grafis itu? Dasar desain grafis. Nah, apa sih itu desain grafis? Nah, yaitu proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan secara singkat. Desain grafis diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, contohnya mungkin kalian sering membuat sebuah teks berupa kata-kata motivasi atau status di WA yang intinya pesan itu tersampaikan ya. Contohnya seperti itu ya. Secara singkat, desain grafis bisa diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi visual. Jadi komunikasi visual itu suatu bentuk yang bisa terbaca oleh indera mata ya. Jadi berupa gambar isi yang mengatakan suatu pesan tapi masuk terhadap kita ya. Contohnya seperti kalian mungkin sering melihat ya di suatu sosial media, yaitu di Facebook sering ada kan uploadan motivasi sebuah kata-kata, nah, ataupun sebuah gambar kartun dengan ditambahkan suatu kata-kata. Nah, itu adalah bentuk desain, suatu bentuk komunikasi visual ya. Secara singkatnya seperti itu. Desain. Nah, desain ini menurut Atisasi Pahelut pada tahun 1991 diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Nah, rumusan atau yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Nah, kurang lebih arti desain grafis itu seperti itu ya. Nah, grafis, nah tadi desainnya, sekarang grafisnya apa sih? Nah, dalam bahasa Inggris disebut grafik ya, diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Nah, mungkin kalian sering melihat garis atau kalian sering menggambar garis suatu ukuran atau gambar garis berbentuk rumah yang tadinya garis bisa berbentuk rumah. Nah, itu adalah sebuah goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Ya, desain sudah, grafis sudah. Sekarang tinggal, nah, ini adalah gambaran komponen pokok pada desain grafis. Mungkin kalian yang sering membuka komputer, yang sering membuka laptop atau di rumahnya mempunyai laptop atau komputer, membuat sebuah
lingkaran atau kotak berbentuk segitiga, jajaran genjang, kubus atau gimana. Nah, di sini adalah ini adalah komponen pokok pada desain grafis ya. Ada lingkaran, ada oval, ada segitiga, ada kotak, ada segitiga sedikit tidak loncong, ada gambar jajaran genjang, persegi panjang ya, dan banyak macamnya. Nah, ini adalah komponen pokok pada desain grafis. Mungkin kalian sering menggambar ya sebuah kubus atau sebuah lingkaran yang sedikit agak lonjong ya, atau yang disebutnya oval atau segitiga juga ya. Nah, prinsip dasar unsur desain grafis. Nah, prinsip dan unsur desain grafis. Nah, unsurnya dalam desain grafis disebut termasuk shape, bentuk, form, tekstur, garis, ruang, dan warna. Nah, prinsipnya dalam desain grafis tersebut balance, ritmi, tekanan, efasis, proporsi, proportion, dan kesatuan unity. Nah, mungkin untuk prinsip dan unsur desain grafis ini adalah sebuah shape atau bentuk, form atau tekstur, garis, dan ruangan. Nah, mungkin dari bahasa shape, form itu sering kita lihat di sebuah fitur yang ada di Microsoft Word, Microsoft Point, Microsoft Excel. Nah, itu adalah desain dasar desain pokok gambarnya itu ya. Nah, mungkin apa yang Bapak jelaskan kalian pahami dan dengarkan ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa merangkumnya dan mencatatnya sedikit demi sedikit karena Bapak akan mengadakan tugas atau kuis ya. Itu adalah dasar untuk acuan nilai kalian belajar dari ini ya. Nah, unsur-unsur desain grafis tersebut dibagi menjadi beberapa, diantaranya ada garis atau line, kalau bahasa Inggrisnya itu ada ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, dan tekstur. Nanti untuk secara point to pointnya kita akan bahas garis itu apa, ilustrasi itu apa, tipografi itu apa, warna itu apa, gelap terang itu, tekstur itu apa, karena ini adalah mencakup tentang dasar desain grafis. Nah, untuk dasar desain grafis dulu kita pahami dulu dasarnya, lalu kita akan praktekkan ya, agar kalian paham dan mengerti. Oke? Nah, pertama garis. Garis adalah tanda untuk menghubung dua titik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya untuk garis ya. Fungsi pada garis digunakan untuk mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, outline foto, membuat kotak, membuat pola atau ritmi dengan membuat banyaknya baris. Nah, jadi fungsinya garis itu banyak lah ya. Kita bisa mengatur sebuah informasi dengan menggunakan garis juga bisa. Penekanan kata, penyusunan kata dengan menggunakan garis juga bisa. Menghubungkan informasi dengan sebuah garis juga bisa. Nah, untuk secara dasarnya, untuk secara fungsinya garis itu seperti ini ya. Nah, lanjut ke poin berikutnya yaitu ilustrasi. Nah, ilustrasi merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Juga dapat berupa gambar, foto maupun garis lainnya. Jadi ilustrasi ini adalah sebuah gambar yang berupa foto maupun garis yang setidaknya disajikan dari goresan atau titik sederhana sebagai dasar gambar agar lebih kompleks ya. Maksudnya ilustrasi ini adalah sebuah gambar ilustrasi secara visualnya seperti itu ya. Nah, ilustrasi dapat dihasilkan melalui teknik yaitu gambar tangan, fotografi. Nah, ya. Apa yang tadi Bapak jelaskan yaitu ilustrasi itu bisa digambarkan dengan kreasi tangan atau foto atau fotografi atau medianya menggunakan digital berupa handphone ya, atau kamera, handycam. Yang sejenisnya yaitu
kamera ya, dan gambar tangan ya. Nah, nanti untuk secara desainnya mungkin kalian bisa menggunakan yaitu Photoshop ya. Dari sebuah fotografi kalian bisa mendesain sebuah foto dengan menggunakan Photoshop dan ilustrasi yang tinggi ya. Nah, jadi untuk sebuah desain ilustrasi ini yaitu menggunakan gambar tangan atau hand drawing atau fotografi. Nah, gambar tangan atau hand drawing yaitu merupakan ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, baliho, poster, dan sebagainya. Contoh gambar hand drawing. Nah, ini adalah contoh sebuah gambar kreasi tangan yang menggambarkan orang itu lagi tersenyum, lagi bahagia ya. Kalian bisa melihat contoh-contoh karakter gambar tangan atau hand drawing yang biasanya orang itu untuk basicnya dia itu jagonya melukis, menggambar ya. Nah, itu bisa dikategorikan namanya hand drawing atau gambar tangan. Nah, kalian juga sering membuat gambar pada saat guru mengerjakan tugas, tolong gambarkan rumah dengan pemandangan alam. Nah, itu adalah contoh kreasi ilustrasi gambar tangan. Ada iklan, ada baliho, ada poster dan sebagainya ya. Fotografi merupakan ilustrasi berupa foto dihasilkan teknik fotografi menggunakan kamera baik manual maupun digital. Nah, jadi untuk fotografi ini yaitu medianya menggunakan kamera, entah itu kamera handphone, kamera digital, dan pendukung lainnya yang sekiranya mampu menghasilkan sebuah fotografi berupa foto ya. Nah, fungsi pada ilustrasi berfungsi untuk menarik yaitu menarik perhatian, menonjolkan keistimewaan daripada produk, menciptakan suasana khas, dramatisasi pesan, menonjolkan suatu merek dan mendukung judul iklan. Nah, jadi fungsi pada ilustrasi ini berfungsinya yaitu untuk menaikkan untuk menaikkan rasa ingin tahu seseorang terhadap produk kita. Contohnya kita berjualan, tapi untuk memasarkannya itu seperti apa. Nah, misalkan kita membuat sebuah poster dengan mencantumkan sebuah kata gratis beli satu gratis satu, promo 20%. Nah, itu adalah menciptakan suasana khas, dramatisasi pesan, dan menonjolkan suatu merek dan mendukung judul iklan juga. Jadi orang pun sangat tertarik terhadap produk-produk kita. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran contoh ilustrasi ya. Mungkin kalian sering membeli pizza atau di kota Karawang ini ya, ataupun di kota mana-mana juga. Kalian tahulah pizza apa, McDonald apa, Teboto apa ya. Ini adalah sebuah brand-brand yang sangat terkenal. Nah, ini adalah contoh sebuah ilustrasi ya. Nah, ini menciptakan suasana khas. Nah, tadi kan Bapak udah bahas menciptakan suasana khas. Jadi suasana khasnya ini adalah menonjolkan suatu merek, di mana suatu mereknya itu sudah terkenal atau sudah familiar ya terhadap orang-orang ya. Kedua, yaitu dramatisasi pesan agar si pembeli itu tertarik terhadap penjualan kita, maka kita buatlah promo spesial Ramadan. Nah, ini adalah suatu pesan yang dramatisasi. Contohnya ya. Lalu menonjolkan suatu merek dan mendukung judul iklan. Nah, tentunya merek itu sangat berpengaruh ya, dan mendukung judul iklan juga ya. Apalagi merek-mereknya sudah terkenal dan sudah semua orang mengetahuinya. Pasti ini bagus brandnya, ini bagus kualitasnya, enak pula kan, kayak gitu. Nah, lanjut menarik perhatian. Nah, tentunya setiap penjualan harus
punya daya tarik ya, agar penjualan kita pun bisa laris manis. Contohnya paket hemat, teh botol sosro 2 kentang goreng beef burger kurma 49.000. Paket hematnya itu udah publik, udah teh botol, udah kentang goreng, udah dapat kurma, udah dapat hamburger juga ya. Siapa sih yang nggak mau paket hemat, murah, kenyang lagi kan? Contohnya seperti itu ya. Menonjolkan keistimewaan daripada produk. Ya, jadi kalian punya ciri khas sebuah produk kalian agar bisa terkenal oleh semua orang ya. Jadi